baik saudaranya, keluarganya yang hari ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitnya dijadikan kifarat terhadap dosa-dosanya. Kita doakan pula anak, cucu kita, saudara kita yang ada di lembaga pendidik formal maupun non formal, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, utamanya bagi agamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajma'in. Tabi'in wa tabi'in alladzina hum bi yaumiddin radhiyallahu anhum syai'ul ilahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa walidina wa auladina wa usulina wa furuina wa banatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa ashabina wa ahbabina wa syakhina wa masyayikhina wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Khususon silakan sebut karun masing-masing. Ya jazakallahu khairan min ajri wa sunni wa ajri rasulil nabi. Khususon bi hadiah sayyidul bin Syamsuddin wa Ibu binti Sari wa Muhammad Sari bin Adam wa Zami Imin binti Adam wa Ainam binti wa Muhammad bin Sari Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'alal jannata mathwahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi ususana bajidatul lailatul qadar syarif Muhammad Zakaria rahimahullah ta'ala syai'ul ilahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rususan simulifal muslim fi kitabika wa ila rususan simulifal muslim fi kitabika minhajul abidin. Nabana Allah bi'ulumi naf'an mubarakan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله وحي باق لا إله إلا الله وحي موجود لا إله إلا الله وحي معبود بحق في الوجود إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi panpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi panpana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi panpana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam halaman 63. Ar-raja'u ari harapan, ay al-haqiqiyu harapan yang hakiki, ma eta perkara yaitu perkara koronahu anu marangan ku kana itu ma
ma di sana adalah harapan. Naon amalun amal. Aema tegasna perkara kana anu bukti ieu mah teh baisan eta nu ngadorong alal ijtihadi kana bersungguh-sungguh fil a'mali di dalam beramal. Jadi harapan itu roja adalah keinginan yang dibarengi dengan perbuatan. Kama seperti perkara marro anu geus kalewati ema fil huzni dina bab sedih. Li annaman karna sanyana jalma roja anu berharap ieu man syai'an kana hiji perkara tolabahu maka bakal nyuprih itu si man kana ieu se. Sesungguhnya orang yang berharap menginginkan sesuatu maka dia akan mencarinya. Waman jeung ari sajalma khofa anu mikasieun ieu man min syai'in tina hiji perkara haroba maka bakal kabur ieu man minhu tina itu se. Dan sesungguhnya orang yang takut terhadap sesuatu maka dia akan menjauh dari sesuatu itu. Wa illa jeung lamun teu itu qoronahu bi alam yuqorinhu kuyen teu marengan si jalma kana kuyen teu marengan kana itu manon amalun amal balkana balik tabukti itu si manteyap taru eta putus sasohibuhu pemilikna ieu ma anila amali tina amal waya jeriuhu jeung ngaberjalankeun itu si manu kana ieu ma alal ma'asi barina maksiat wa dzunubi jeung pirang-pirang dosa bahwa maka itu mate amaniyatun eta angan-angan. Kalau ada keinginan tidak dibarengi dengan perbuatan, tidak dibarengi dengan amal, maka itu disebutnya bukan harapan tapi angan-angan. Ai palaisa maka lain itu mate birojain eta roja hakikotin anu nyata ingdal ulama'i menurut para ulama. Bal huwa balik ta'ari itu mate amaniyatun eta angan-angan wa ghatirarun jeung nipu billahi ka Allah ta'ala mahalur Allah. Ada keinginan tapi tidak dibarengi dengan amal, itu penipuan kepada Allah. Waniannya nipu ke Allah. Wa yuqalu jeung dicarioskeun aidan barina deui naon rojaun kadibun harapan yang bohong. Qala ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Qur'an fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna aradha hadzal adna wa yaquluna sayaghfiru lana. Paholapa jeung geus datang min badihim tisabadana itu kaum-kaum sahol pun generasi warisu anu ngawaris ieu kholpun teh alkitab kana kitab Taurat yakhuduna barina nyandak itu kholpun teh aradha hadal adna kana barang dunia anu hina. Wa yaquluna jeung ngaromong itu kaum teh sayagfiru bakal ngahampura Allah lana ka urang sadayana. Setelah datang setelah generasi sebelumnya, yaitu satu generasi yang diwarisi ilmu atau pemahaman tentang kitab Taurat, tetapi mereka tidak mau mengamalkan isi Taurat, malah ilmunya digunakan untuk mencari dunia yang hina. Ketika mereka melakukan kesalahan, wa yaquluna sayaghfiru lana, mereka terus berharap Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa saya walaupun saya banyak kesalahan. Tapi tidak dibarengi dengan tobat. Wal khalqu jeung ari lapad khalqu teh arodiku eta generasi paling jelek minan nasi dari manusia.
Waqala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kaisu mandana nafsahu. Al kaisu ari jalma anu bohong, man eta jalma dana anu ngahinakeun ieu man nafsahu kana dirina ieu man. Wa amila jeung beramal ieu man lima pikeun perkara ba'dal mauti dina sabada maut. Wal ajizu jeung ari jalma anu lemah man eta jalma atba'a anu mengikuti ieu man nafsahu kana kahayangna ieu man. Hawahu tegasna mah hawa nafsuna ieu man. Wa tamanna jeung berangan-angan si jalma alallahi ka Allah al amani kana pirang-pirang angan-angan. Para hadirin jamaah Lensa Tauhid Cikarang yang saya hormati, dalam hal ini hikmah menjelaskan tentang harapan, angan-angan, cita-cita atau rencana. Ketiga hal ini ada kesamaan. Kesamaannya sama-sama keinginan. Harapan kan keinginannya. Terus angan-angan keinginan. Cita-cita atau rencana keinginan juga. Jadi sama-sama keinginan. Apa bedanya antara harapan, angan-angan, dan cita-cita atau rencana? Bedanya kalau harapan, keinginan yang dibarengi dengan perbuatan. Kalau kita misalnya menginginkan sehat, maka dibarengi dengan melakukan gaya hidup sehat. Kalau kita ingin uang, maka dibarengi dengan kerja. Kalau kita ingin masuk surga, maka dibarengi dengan melakukan amal-amal yang menjadi wasilah bisa membuat kita jadi masuk surga. Angan-angan, keinginan yang tidak dibarengi dengan perbuatan. Ingin banyak duit, ingin punya uang, tapi kerjaannya tidur beh. Maka itu disebutnya angan-angan. Ingin pintar, ingin bisa ngaji, tapi tara daek ngaji. Itu namanya angan-angan. Cita-cita atau rencana bedanya dibarengi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Artinya ketika kita mempunyai keinginan, maka kita akan memplanning, merencanakan untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita rancang. Saya pengen makrifat, direncanakan berarti harus ngaji, harus tirakat, harus banyak dzikir, harus banyak tafakur, menjauhi dosa, tobat, direncanakan. Rencana yang kuat kemudian diaplikasikan, direalisasikan dengan pelaksanaan apa yang direncanakan. Terjadi atau tidak rencana yang itu yang kita rencanakan, itu tergantung ketentuan Allah. Antara rencana dengan harapan itu sesuatu yang baik, yang jelek itu adalah angan-angan. Karena angan-angan ini yang bahaya, ngalamun gitu. Kalau di dalam kitab Jurumiyah Asmawi, pan ilmu nahwu, ada sedikit perbedaan pengertian harapan sama angan-angan. Kalau di kitab Jurumiyah yang namanya harapan itu menginginkan sesuatu yang bisa terjadi. Menginginkan sesuatu yang bisa terjadi. Semisal saya ingin punya 2 rumah.
ada potensi bisa terjadi nggak? Nah, bisa. Saya ingin bisa ngaji, ada potensi terlaksana. Sedangkan angan-angan atau tamani pengertiannya keinginan yang sulit terjadi, bahkan bisa dikatakan mustahil. Contohnya, dulu ada seorang kakek-kakek melihat perempuan cantik punya anak satu, masih bayi, sedang menyusui anaknya. Kemudian si kakek ini lewat dan melihat. Setelah melihat, dia langsung nyanyi, ala laitas sababa yaudu yauman faukhbirahu bima fa'alal musibi. Bahasa Sunda make hayang ting balik deui jadi orok supaya bisa disusuan ku awe eta nu geulis gitu. Peda ningali budak orok disusuan ku indungna masih cantik. Cepat kata Papa Hamid, pengen jadi bayi lagi supaya bisa dikasih ASI air susu ibu sama perempuan tersebut. Nemplok ke Papa Hamid, kok ya bayi kumisan gitu. Nah, kira-kira bisa nggak orang tua balik lagi jadi bayi? Mual, nggak bisa, mustahil. Nah, itu disebutnya angan-angan. Sesuatu yang sulit bahkan mustahil terjadi. Nah, jadi perbedaannya antara harapan, angan-angan dan cita-cita itu, kalau harapan dibarengi dengan perbuatan, angan-angan tidak dibarengi dengan perbuatan, cita-cita keinginan yang direncanakan, diplanningkan, distrategikan gitu. Sekali lagi, yang dua bagus, angan-angan jangan ada dalam diri kita karena akan merusak pikiran kita. Nah, berkaitan dengan harapan, semisal kita yang ngaji ilmu tauhid, yang ada cita-cita ingin suluk, kita ukur nih, kita yang ingin makrifat itu adalah roja, harapan, angan-angan atau cita-cita. Kalau semisal ada keinginan untuk makrifat tapi cuma ngomong doang, itu namanya angan-angan. Wiridan ya enggak, ngaji ya enggak, maksiat berdosa pun jalan, itu namanya angan-angan. Mustahil terjadi seperti tadi, kakek-kakek balik lagi ke bayi, susah, mustahil. Paman roja ayudrika an-naimil hissi kal kusuri, jangan jauh-jauh. Ada orang yang menginginkan mendapatkan kenikmatan di akhirat, mendapatkan keinginan mendapatkan kenikmatan di surga, kal kusuri wal huri, seperti ingin jadi orang kaya di surga, punya rumah mewah, istana megah, punya bidadari banyak, tapi tidak dibarengi dengan amal perbuatan, itu pun angan-angan. Kan sok ditanya orang pengajian, bapak-bapak ingin masuk surga, mau ayo sholat tara gitu. Itu keinginan yang bohong Pak, bukan bodoh. Keinginan yang bohong. Kalau keinginannya benar, fa'alai bil jiddi, maka akan dibarengi dengan kesungguhan, wa ta'ati, dengan ketaatan, wal musaraati, bergegas ilan nawafil, melaksanakan kesunahan, wal khairat, dan kebaikan. Tapi kalau itu tidak ada, itu namanya angan-angan, hamkon wa gururon, tertipu dengan keinginannya sendiri, bahkan dia nipu Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak
hadis-hadis fadilah. Semisal kemarin saya ngaji di kitab Kifayatul Atqiyah. Salah satu fadilah sholat berjamaah. Berapa derajat dapatnya? 27. Kalau sendiri 1. Terus yang kedua, orang sholat berjamaah maka dia akan mendapatkan keuntungan dalam hal makbul dan tidaknya sholat. Karena dijelaskan dalam sebagian kaul ulama, rujukannya hadis sahih, Allah akan memerintahkan malaikat untuk melihat satu kelompok dalam satu tempat yang melakukan sholat berjamaah. Kata Allah kepada malaikat, lihat hatinya si imam, lihat syarat dan rukunnya si imam. Kalau syarat dan rukunnya dilakukan, maka sah sholatnya. Setelah itu dilihat tinjau hatinya, pikirannya, ada keikhlasan atau tidak, ada kekhusyuan atau tidak, ada hadir hati atau tidak. Ternyata ada, maka jamaahnya yang tidak khusyuk, yang tidak hadir hati, jadi diterima sholatnya semua karena ditolong disapaati oleh imam. Makanya nuru masa soleh, nuru masa sholat khusyuk, sing daek jadi imam karunya nu ararawang. Jadi imam teh ulah jelema terbalik gitu. Aya pos dari aya. Gitu. Makanya pantas kenapa rata-rata imam itu ustad, kiai. Karena mereka menganggap ustad kiai salatna khusyuk, padahal sarua teh khusyuk. Gitu ya. Ada sarua. Untuk apa mereka menjadikan ustad dan kiai jadi imam? Yaitu tadi, karena mereka merasa saya mah nggak bisa khusyuk ustad salatnya. Ya, saya mah salatnya syarat dan rukunnya juga belum sempurna. Kata kasarnya mau nemplok we sama Pak Ustad. Kali aja kalau nemplok sama Pak Ustad jadi jamaah walaupun sholatnya gak benar diterima sama Allah. Dan memang keterangannya begitu. Tapi kalau misalnya menurut malaikat, wah ini gak bener nih imam, hatinya khusyuknya gak ada, ikhlasnya gak ada, tolak atau gimana nih ya Allah? Jangan dulu, lihat dulu makmumnya. Kali aja ada jamaah lensa tauhid yang penuh dengan keikhlasan dalam sholatnya, penuh dengan kekhusyuan dalam sholatnya. Satu saja, maka si makmum tersebut jadi sapian yang menyelamatkan seluruh anggota jamaah dan imamnya, jadi diterima sholatnya. Makana jamaah lensa tauhid kudu daek ka masjid sholat teh berjamaah karunya batur nu teu khusyuk. Kan lamun aya Pak Ustad Ahsin mah di atoibahnya, di atoibah teh harusu jadi katarima kabeh. Wasilah Bapak Ustad Ahsin. Kabul. Gitu ya. Ternyata kata malaikat, makmumnya nggak ada yang khusyuk, nggak ada yang ikhlas, sama saja dengan imamnya, tebaralai kabeh. Gimana, tolak apa jangan? Jangan dulu kata Allah. Lihat barisannya, gitu. Lihat kerapatannya, rapat atau tidak, lurus atau tidak. Makanya ada perintah istawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisannya. Makanya zaman dulu ada tim khusus zaman Nabi mas sahabat yang bagian meluruskan barisan sholat berjamaah sampai pakai pedang gitu. Wah, digeser seret gitu dah. Kalau ada yang nggak lurus, jempolnya hilang satu. Itu kalau diterapkan di atoibah tiap berjamaah ya. Berjamaah pertama jempol leungit hiji. Jamaah kedua cingir leungit. Lila-lila beak suku.
Artinya saking pentingnya merapatkan dan meluruskan barisan. Ternyata bagus, rapat dan barisannya bagus. Kerapatannya bagus, barisannya bagus. Kata Allah, bisa dipertimbangkan, terima saja kan gitu. Nah, itu pentingnya berjamaah, hikmahnya berjamaah. Jadi kalaupun misalnya ada sebagian yang tidak khusyuk tapi imamnya khusyuk, semuanya jadi terima. Atau imamnya tidak khusyuk, tidak ikhlas, tapi makmumnya ada satu yang khusyuk, satu yang ikhlas, jadi terselamatkan semuanya. Itu di antara fadilah. Ada lagi fadilahnya salat berjamaah, dijelaskan dalam satu kisah bahwa ketika ada orang yang rajin berjamaah kemudian meninggal dunia, dimimpikan oleh sebagian para ulama di surganya mendapatkan satu kota yang disebut dengan Al-Ajal. Kotanya Al-Ajal, satu kota. Katakanlah satu kota Bekasi misalnya. Itu milik si orang yang rajin berjamaah. Di dalam kota itu terdapat banyak istana-istana megah, rumah-rumah mewah. Satu rumahnya ada 1000 ranjang dari emas dan perak. Satu ranjangnya ada 4000 bidadari. Nu ayeuna teu kabagian poligami, engke bakal kabagian lain opat teh 4000 tapa Ustaz Ahsin. Gempor-gempor tapa Ahsin. 4000 rek kumaha ngalayanan eta 4000 nya. Tuur coplok segala itu. Yang sekarang gak kebagian poligami, sekarang kan di dunia 4 ya. Lebih dari 4 haram. Di surga 4000 bidadari. Luar biasa. Fadilah selanjutnya salat berjamaah. Ada salah satu orang yang buta tapi rajin berjamaah. Saking rajinnya dia tidak pernah memakai bantuan tongkat maupun orang untuk berjalan dari rumahnya menuju masjid dan tidak pernah salah karena sudah jadi kebiasaan. Tapi suatu hari ditakdirkan oleh Allah si buta ini terpleset, kemudian jatuh, terbentur kepalanya sampai berdarah-darah. Dibawalah oleh warga ke rumahnya. Cek pamajikanna teh kieu, atuh Pak, maneh mada buta ieu teu kudu ka masjid. Maneh mah teu nempo, enggak perlu ke masjid untuk salat berjamaah. Tuh tatangga nu beuntak tara ka masjid cenah kitu. Gitu. Hari maneh lolong ge meni kumaksakeun cenah kitu ka masjid. Geus saya di imah. Buat bapak karena buta tidak wajib berjamaah, sudah di rumah saja. Kenapa maksain salat berjamaah? Akhirnya kan jatuh, berdarah-darah kepalanya. Si bapak ini menjawab, aku cinta salat berjamaah. Saking cintanya, seolah-olah walaupun mata dohir saya tidak bisa melihat, Allah membuka mata batin saya. Makanya jalan terlihat jelas menuju masjid. Nah sekarang kita yang melihat, yang bisa melihat dohirnya, tapi jarang ke masjid, bisa jadi mata batin kita buta. Teu apal jalan ke masjid ke mana ya keder gitu. Ngalewat ke masjid tiap hari, pantolan rumahna cenah gitu. Oh deui jalan ke masjid Gusti. Ternyata diberi kelebihan oleh Allah, mata batinnya dibuka sehingga gampang melihat segala sesuatu. Singkat cerita si buta ini tidur. Ketika tidur bertemulah dengan Rasulullah dalam mimpi. Kata Rasul, kenapa kamu maksa untuk salat berjamaah padahal keadaanmu buta? Karena aku cinta ya Rasulullah. Diusap sama Rasulullah matanya, pas bangun tidur bisa melihat. Gitu, makanya bisa enak-enak katarak gitunya. Min gitu tah. Kurang bisa nampo, rajin berjamaah, insya Allah tambah min. Insya Allah damang ya, insya Allah sehat gitu. Ya banyak maziahnya sholat berjamaah, banyak keistimewaan. Nanti keistimewaannya tergantung Allah apa yang akan diberikan kepada kita. Yang jelas ya kita masih diberi hidup itu maziah juga.
Yang sampai kemarin pas ngejelasin ini orang kampung nanya, Ustadz, saya rajin berjamaah, mana keistimewaan yang saya dapatkan dari Allah? Sampai saat ini belum ada nih keistimewaan. Ya ekonomi tetap morat-marit katanya kan gitu. Nggak ada keistimewaan apa-apa. Kata saya begini, keistimewaan yang Bapak dapatkan itu yaitu sehat, hidup. Percuma banyak harta kalau tidak sehat. Setruk menyon bibirna. Tapi bisa dahar nawan-nawan. Percuma banyak harta tapi meninggal dunia dinikmati oleh ahli waris istri kitanya nikah lagi dinikmati oleh suami yang baru kan. Jadi hidup dan sehat itu adalah majiah dari Allah. Nah itu kan keutamaan kalau kita menggebu-gebu ingin mendapatkan keutamaan itu, tapi hanya ingin saja tidak berangkat ke masjid untuk berjamaah, itu namanya angan-angan. Tapi kalau gini, misalnya Pak Jem, saya pengen direncanakan. Nah gimana caranya nih? Oh dagang sampai jam 10. Jam 10 tidur. Jam 11 bangun mandi. Sholat berjamaah. Nah, itu sudah direncanakan dengan baik. Itu bagus. Walaupun faktanya ternyata bangunnya jam 2 siang gitu misalnya. Setidaknya sudah ada cita-cita. Kalau angan-angan itu tidak ada perencanaan sama sekali, cuman ingin doang gitu. Tapi berangkat enggak, merencanakan juga enggak. Itu adalah sebuah kebohongan dan penipuan kepada Allah dan diri sendiri. Wa qad qala Ma'ruf al-Qurhi. Ma'ruf al-Qurhi berkata, Ma'ruf al-Qurhi ini salah satu tokoh tasawuf, waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala yang sering dihadiahi dalam setiap thariqah. Di thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, nama Syekh Ma'ruf al-Qurhi ini populer. Beliau berkata, tolabul jannati, orang yang mencari surga, menginginkan surga, bila amalin, tanpa beramal soleh, dan bun minad dunub, maka itu termasuk dosa dari sekian dosa. Kita punya keinginan ingin masuk surga, tapi tidak beramal soleh, itu dosa. Keinginan yang dosa. Wartija usapati bila sababin naun minal gurur, berharap ingin mendapatkan syafaat dari Rasul tapi tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi sebab mendapatkan syafaat, maka itu termasuk bagian dari penipuan, tipu daya terhadap Allah dan diri sendiri. Wartija rahmatin, berharap ingin mendapatkan rahmat Allah. Man la yuta'u, tapi tidak diberinya dengan taat, jahlun wa hamkun, itu termasuk kebodohan yang sangat-sangat bodoh. Wakila man za'ama raja'a ma'al israr sahihun fakadzalika falyaz'amu anaribha ma'al fakri. Orang yang mempunyai dugaan bahwa harapan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat disertai dengan dosa terus-menerus adalah sebuah kebenaran, maka harusnya dia mempunyai pemikiran yang sama ketika dia fakir, tidak kerja, tidak punya modal, tapi bisa mendapatkan keuntungan. Untuk urusan dunia kan kita sepakat. Orang yang tidak punya kerja, tidak usaha, tidak punya modal, tidak mungkin dong mendapatkan keuntungan. Sama, kita dosa terus-menerus, tidak mau bertobat, kemudian kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, maka hati-hati nih, kita yang suluk, jangan sampai masuk ke angan-angan. Yang penting mah kita ikutin guru tapi tanpa mau tirakat atau perencanaan tirakat. Mudah-mudahan kebagian gitu, kema'rifatannya, keselamatan. Jangan-jangan itu termasuk angan-angan. Jangan-jangan ya. Tinggal koreksilah masing-masing.
Karena untuk bisa menilai diri sendiri adalah diri kita sendiri. Tidak perlu menilai orang lain, karena susah menilai orang lain. Menilai diri sendiri pun susah, apalagi menilai orang lain. Wa waqadan nar minal bahri sahihun. Perumpamaan orang yang mempunyai pemikiran dosa terus menerus tapi bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho, mendapatkan makrifat, itu sama halnya dengan orang yang punya pemikiran bisa menyalakan api dari air laut. Kan agak sedikit mustahil. Air jadi api. Kalau kayu atau batu digosok-gosok bisa jadi api, oke. Tapi air laut bisa jadi api, itu sedikit mustahil. Tidak mungkin. Wa man kana rajahu tahqiqul ulum, barang siapa yang menginginkan meraih ilmu hakiki, mendapatkan terbukanya gudang-gudang pemahaman ilahi, afal fa'alaihi bil madarisati, maka wajib bagi kita, bagi dirinya belajar bersama, mudarosah. Wal mutolaah, wajib bagi kita untuk mutolaah. Makanya gini Pak, kalau ngaji usahakan bawa kitab, bawa buku tulis kan. Apalagi kalau kita mau belajar bagaimana cara supaya bisa membaca kitab. Karena mudarosah saja seperti ini, belajar bersama kan mudarosah. Ternyata tidak cukup, harus dibarengi dengan wal mutolaah. Mutolaah itu kayak kita baca sendiri, memahami sendiri kajian-kajian yang sudah dijelaskan atau kajian-kajian yang akan dijelaskan. Itu biasanya lebih masuk dibandingkan dengan satu arah seperti ini. Kalau tidak percaya coba saja Bapak baca buku. Kalau misalnya tidak paham bahasa Arab, cari terjemahannya. Baca buku, kemudian telaah, pahami, dibarengi dengan ngaji, mudarosah, Allah akan membuka sedikit demi sedikit pemahaman kita tentang ilmu hakikat. Itu. Kalau kita ingin makrifat harus dibuktikan dengan itu. Kalau kita ceritanya sedang suluk harus dibuktikan dengan itu. Bahasa zaman sekarang ngapalkeun, menghafal. Jadi setelah ngaji pulang ke rumah ada waktu mutolaah, ada waktu untuk membaca ulang apa yang telah kita dapatkan dari pengajian. Sebagai bentuk keseriusan kita ingin makrifat, ingin mendapatkan ilmu wahbiyah, pemahaman hakikat. Tapi kalau tidak ada upaya itu, harapan kita bohong. Harapan kita itu kosong. Wa mujalasatu ahlil ilmil muhaqqiqin al-amilina. Yang ketiga, harus sering bergaul dengan ahli ilmu hakikat yang mengamalkan ilmunya. Ma'a tahliyatihi, disertai dengan bahasa menghiasi diri kita bitakwa dengan ketakwaan wal war'i dan dengan waro. Makanya Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum kita pelajari. Gitu. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita terhadap ilmu yang belum kita pelajari. Gitu. Para hadirin yang saya hormati, maka di sini kita akan bisa melihat dan membedakan terhadap keinginan kita sendiri. Jangan-jangan keinginan kita terhadap dunia pun, jangan-jangan nih, itu bukan keinginan yang disebut harapan, tapi hanya angan-angan saja. Apalagi terhadap urusan akhirat, jangan-jangan keinginan kita terhadap akhirat itu bukan harapan, tapi angan-angan. Silakan ukur oleh masing-masing. Karena ada barometernya.
ada ukurannya. Ketika ini keinginan adalah harapan, ukurannya ini. Ini angan-angan, ukurannya ini. Kalau kita sudah tahu ukurannya, maka kita bisa membenahi keinginan kita. Dunia wal akhirah, Pak. Dunia wal akhirah. Urusan dunia dan urusan akhirat. Karena ini adalah sebuah kepastian. Kepastian yang nyata. Kita pernah mendengar bahwa ketika kita menginginkan A, itu tandanya Allah akan memberikan itu. Cuman tergantung keinginan itu termasuk harapan, angan-angan, atau hanya cita-cita. Kita usahakan semua keinginan kita itu masuk kategori harapan, supaya menjadi tanda bahwa kita akan diberikan apa yang kita harapkan. Zaman dulu Bani Israel di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 169, Fakhalafa min ba'dihim, datang satu generasi setelah generasi sebelumnya yang diwarisi oleh Allah pemahaman isi kitab Taurat. Pintar. Satu generasi dari Bani Israel pintar semua memahami isi dari kitab Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya'khuduna aradhadal adna. Menukarkan pemahaman agamanya kepada dunia yang sangat hina. Tergoda dengan mewahnya dunia, pemahamannya tentang Taurat digadaikan sehingga tidak ada pengamalan dari isi kitab Taurat tersebut. Akhirnya mereka melakukan banyak kesalahan padahal mereka paham tentang ilmu agama. Ketika mereka melakukan kesalahan, dalam pikirannya begini, saya pirulana, insya Allah Allah akan mengampuni saya. Selalu begitu. Ya karek sekali dua kali mah jamak meureun, gak apa-apa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa saya. Kadang-kadang itu terlintas dalam pikiran saya, kan begitu. Kadang-kadang itu terlintas dalam pikiran kita semua. Sekali saja mungkin gak apa-apa, Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafurur Rahim, Maha mengampuni. Kita selalu berharap, kita selalu mempunyai pemahaman Allah akan mengampuni kita ketika kita melakukan kesalahan. Tapi kita harus ukur, jangan-jangan keinginan itu, pemahaman itu bukan harapan, tapi adalah angan-angan. Karena Allah akan mengampuni dosa seseorang ketika ada taubat. Salah satu syarat taubat adalah menghentikan dosa yang sama, tidak israr terhadap dosa-dosa. Banyak orang yang begitu, termasuk kita mungkin. Maka kita harus membenahi diri. Kalau ada orang yang salah memahami, yang penting ngaji, yang penting dekat sama guru, paham dan tidaknya urusan Gusti Allah. Benar apa salah? Benar. Tapi ketika keterangan itu digunakan untuk memperkuat angan-angan kita, itu yang salah. Seberapa kuat ikhtiar kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau sudah benar-benar kuat tapi ternyata tidak terlaksana, baru itu disebut dengan cita-cita yang dibolehkan dalam agama. Karena akan kembali lagi kepada bagian, kita kebagian atau tidak. Tapi setidaknya ada ikhtiar melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya apa yang kita inginkan. Semisal begini, kita pengen bangun malam, dicita-citakan. Cita-cita itu akan disebut cita-cita kalau ada ikhtiarnya. Salah satu ikhtiarnya tidur gasik, kata orang Jawa mah. Tidur lebih awal, misalnya jam 10 udah tidur. Kemudian masang alarm, makan tidak terlalu banyak. Nah, itu semua sudah dilakukan, tapi ternyata kita tetap bangun jam 7 pagi. Nah, itu masih dikategorikan bagus. Karena kembali lagi kepada ketentuan Gusti Allah. Ukurannya karena kita sudah punya harapan.
yang dibuktikan dengan perbuatan. Tapi kalau kita begini punya keinginan, pengen bangun subuh, pengen bisa tahajud, tidur jam 2, cita-cita bangun jam 3, bullshit kan? Ya karek sare jam 2 asa hese kudu ulang jam 3. Orang tidur dari jam 11 aja tidur, bangunnya jam 6, apalagi tidur jam 2. Untuk bangun jam 3 itu sulit. Makan banyak sebelum tidur. Alarm nggak dipasang. Nggak ada ikhtiar. Maka itu bukan harapan, tapi angan-angan. Saya gepirulana. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamana alallahi al-amani. Orang yang kuat adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita, keinginan dibarengi dengan perbuatan. Orang yang lemah adalah orang-orang yang punya keinginan tapi mengikuti hawa nafsunya. Punya keinginan tapi tidak dibarengi dengan amal. Itu hakikatnya orang yang lemah. Kelemahan dan kekuatan kita itu ada di cita-cita kita. Seberapa kuat keinginan kita mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi sebab terjadinya apa yang kita inginkan. Kalau lemah, berarti lemah. Ajiz. Kalau kuat sampai bisa ngedorong jadi rajin, kuat. Orang yang kuat. Orang yang kuat disebutnya orang taqiyun, takwa. Hadirin alladzina rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan hikmah yang berikut dijelaskan, Allah memberikan anugerah kepada kita untuk mempunyai keinginan yang kuat dibarengi dengan perbuatan. Maka manfaat dari keinginan yang dibarengi dengan perbuatan, Allah akan mewariskan ilmu pemahaman yang belum diajarkan oleh guru kita. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan sesuatu yang sudah diketahuinya, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum diajarkan. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah memahami satu ilmu dalam kategori ilmu hakikat? Awaluha, yang pertama, al-amalu bima alima qadrul istita'ah, mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, al-lija'u ilallahi ala qadril himmah, bergantung kepada Allah. Seberapapun kuat keinginan kita, cita-cita kita, kalau Allah tidak memberikan pertolongannya maka tidak akan terjadi. Maka jangan bergantung kepada diri kita, tapi bergantunglah kepada Allah. Sehingga saya sering memanjatkan doa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits wa aslih lana sa'nina kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata ainin. Jadi kalimat yang menariknya itu yang di ujung, wala takilna ila nafsina tarfata ainin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku supaya tidak tawakal, supaya tidak bersandar kepada diri saya sendiri. Tarfata ainin, sekejap mata pun. Artinya ketika kita punya keinginan meminta kepada Allah, tapi kita pun meminta supaya untuk mencapai keinginan itu jangan sampai ada rasa tawakal bergantung kepada diri sendiri. Anugerahkan rasa tawakal kepada Allah. Berikan ya Allah hati saya, perasaan saya, sifat bergantung kepadamu. Karena banyak orang yang meminta sesuatu tapi bergantung kepada dirinya sendiri, kan gitu. Ingin surga bergantung kepada amalnya. Ingin kaya bergantung kepada usahanya. Bukan berarti usaha dan ibadah itu adalah sesuatu yang salah. Itu tetap harus dilakukan. Yang salah itu ketika melakukan apa yang menjadi penyebab terjadinya keinginan kita, kitanya bergantung kepada diri kita sendiri, kepada amal kita. Kita harus pintar-pintar kalau ngaji hakikat, kan.
Karena kalau kita tidak cermat, kadang-kadang berat sebelah. Kadang hakikatnya bagus, batinnya, dohirnya nggak bagus. Dohirnya bagus, hakikatnya, batinnya nggak bagus. Di sini kita harus adanya mudarosah, mutolaah itu. Kita tidak cukup hanya belajar bersama seperti ini, tapi harus mutolaah, dipikir, dibulak-balik. Harus ngaji dengan waktu yang cukup lama gitu. Walaupun sudah puluhan tahun kita belum paham-paham, terus dipelajari. Karena memang agak sulit kalau kita mengandalkan diri kita. Yang ketiga, itlaqun nadri fil ma'ani hala ruju'i li asli sunnah. Itlaqun nadri fil ma'ani hala ruju'i li asli sunnah. Melihat makna-makna dari setiap ilmu hakikat dengan asal sunnah, artinya gabungkan, tinjau setiap ilmu yang kita pahami dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian asar sahabat dan kaul ulama. Jadi ada 4. Imam Junaid berkata, ma akhadna tasawuf anil kil wal qol. Saya tidak mendapatkan ilmu tasawuf dari kil dan qol. Kil itu dari ucapan, dari ceramah, bukan hanya dari ngaji saja gitu. Tapi wa innama akhadnahu anil ju'i wasahri wa mulazamatil a'mal. Aku mendapatkan ilmu tasawuf dari rasa lapar, wasahri bangun malam, wa mulazamatil a'mal dan terus melaksanakan amal. Maka kedua-duanya harus seimbang. Kalau kita lihat hari ini, kita kan lebih ke keilmuan ya. Lensa tauhid sekarang itu lebih ke keilmuan. Yang diolah pikirannya dulu. Tapi kadang-kadang kurangnya kita kurang beramal. Wiridan jarang kan? Dikir jarang gitu. Ada sebagian kelompok misalnya thariqah tertentu, rajin dikirnya. La ilaha illallah setiap hari 165. Tapi jarang ngajinya, jarang memahami ilmu hakikatnya. Nah, itu pun ya salah juga. Maka kita harus menggabungkan ngaji rajin, dikir pun rajin. Dikir mana yang harus kita baca? Dikir ya dari guru kita. Yang istighfar 3, yang sholawatnya 3, la ilaha illallah, Allah, dan seterusnya. Makanya nanti di minggu ketiga malam Kamis kan libur tuh. Biasanya dipakai safari silaturahmi. Di safari silaturahmi kita belajar dzikir bersama. Setidaknya jalan suluk kita kepada Allah walaupun tidak dzikir setiap hari, dzikir seminggu sekali bareng-bareng. Karena ilmu ma'rifat diberikan kepada kita bukan hanya dari ceramah seperti ini saja, ngaji saja. Bukan hanya dari diskusi saja, apalagi dari perdebatan saja. Tapi dari amal yang kita lakukan. Amal mana? Amal soleh, baik itu dzikir, baca Quran, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Insyaallah itu akan menjadi wasilah Allah memberikan pemahaman kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bis.